selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita bisa sama-sama menghadiri sosialisasi PTM terbatas tahap 5 yang dilaksanakan pada sore hari ini, Minggu 24 Oktober 2021. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Baiklah, kita mulai. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta, Bapak Dr. Andes Hardi Kusdiat, MSI. Yang terhormat, Kepala Tata Usaha SMA Negeri 17 Jakarta, Ibu Wawat Rusmana, MM. Yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Bidang Kurikulum, Bapak Aris Resdian, MSI, Ibu Wakil Bidang Kesiswaan, Ibu Rina Susanti, MPD, dan Wakil Bidang Sarana Prasarana dan Humas, Ibu Tuti Sunarti, SPD. Yang kami hormati Dewan Guru dan Wali kelas dari siswa kelas 10, 11, dan 12, dan juga yang kami hormati orang tua siswa peserta didik SMA Negeri 17, baik siswa kelas 10, siswa kelas 11, dan kelas 12 yang berbahagia. Adapun kegiatan sosialisasi PTM terbatas ini adalah untuk menyamakan pendapat kita, persepsi kita berkaitan dengan insya Allah kita akan melakukan PTM terbatas yang dimulai pada hari Senin besok tanggal 25 Oktober 2021. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai kegiatan sosialisasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 17 Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Hardi Kusdiat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih Bu Ismiatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Aris Resdian. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Rina Susanti. Yang terhormat Ibu Wakil Bidang Humas dan Sarana Prasarana Ibu Tuti Sunarti. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat bertatap muka secara virtual antara sekolah tim manajemen SMA Negeri 17 dengan Bapak Ibu orang tua murid kelas 10, 11 maupun kelas 12. Yang pertama ucapan terima kasih kepada tim manajemen Bapak Ibu guru yang hadir hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang hadir dan juga yang telah mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita mulai besok tanggal 25 Oktober 2021. Kegiatan sosialisasi hari ini intinya kita menyamakan persepsi antara sekolah dengan orang tua. Yang mana di saat posisi atau kondisi pandemi COVID-19, tentunya kita bersinergi antara sekolah, orang tua murid, dan juga pada pihak-pihak Satgas COVID di lingkungan SMA Negeri 17 Jakarta Barat.
Persepsi yang saya harapkan adalah kepada Bapak Ibu orang tua murid, kita mengkondisikan, memberikan fasilitas yang terbaik, jadi tidak ada istilah Bapak Ibu khawatir karena pihak sekolah sudah mempersiapkan infrastruktur, protokol kesehatan, dan juga Satgas COVID yang turut membantu mengawal kegiatan PTMT tahap kelima ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari ini belum mengizinkan putra-putrinya, kami berharap untuk minggu-minggu ke depan bisa memonitoring kondisi SMA 17 dan tentunya kami berharap semua putra-putri atau peserta didik SMA 17 dapat mengikuti pembelajaran tatap muka secara full. Ya, terus terang selama 2,5 tahun lebih lost lesson, istilahnya pembelajaran hilang, ya, yang hanya dilaksanakan secara daring dari rumah masing-masing, baik Bapak Ibu guru maupun peserta didik, sehingga kontak langsung kita sulit berhubungan. Proses pembelajaran pun mengalami banyak kehilangan. Potensi-potensi yang ada di peserta didik pun kurang berkembang dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Kami berharap PTMT tahap 5 ini adalah awal baik kita menuju new normal, pembiasaan yang baru, dan kita berharap COVID-19 segera hilang dari lingkungan kita dan pembelajaran di SMA Negeri 17 dapat berjalan seperti sebelum adanya corona atau wabah corona terjadi. Kepada tim manajemen, saya memberikan apresiasi penuh atas kerja kerasnya sejak Agustus, ya, dimulai dengan pengisian asesmen, penilaian, baik dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua murid, serta peserta didik. Tentunya itulah yang menentukan kapan kita memulai pembelajaran tatap muka, sehingga SMA 17 diberi kesempatan pada tahap kelima ini. Saat ini juga saya mengikuti rapat dengan Dinas Pendidikan berkaitan kesiapan PTMT tahap kelima. Jadi harapan kita semua PTMT tahap kelima di SMA 17 dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun, dan kepada orang tua kami berharap tidak usah khawatir karena PTMT kelima ini di SMA 17 nanti akan dikawal oleh tim kesehatan dari Puskesmas, dari Polsek Taman Sari, dari Koramil Taman Sari, dari pihak kelurahan, RT, dan RW setempat. Dan juga nanti akan dijabarkan, akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah berkaitan tahap-tahap pelaksanaan PTMT kelima, tentunya dengan tidak melanggar dari protokol kesehatan. Kami berharap baik Bapak Ibu guru, peserta didik maupun tenaga kependidikan untuk menerapkan 5M, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ya, dan tentunya menggunakan masker. 5M, ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita berharap PTMT tahap 5 dan selanjutnya dan seterusnya berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya membawa kebaikan buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Jakarta, Bapak Dr. Andes Hardi Kustiat, yang telah memberikan sambutan dan arahannya terkait pelaksanaan PTM terbatas tahap 5 yang insya Allah kita akan laksanakan di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Dan dalam hal pelaksanaan PTM terbatas ini, pihak sekolah sudah melakukan kerjasama baik dari pihak Puskesmas maupun dari pihak Koramil ataupun pihak-pihak yang terkait lainnya. Dan diharapkan dengan adanya kesiapan infrastruktur dan juga kesiapan atas Satgas dan kesiapan atas perangkat-perangkat yang mungkin dibutuhkan selama pelaksanaan PTM terbatas ini, diharapkan orang tua siswa memberikan izin kepada putra-putrinya untuk mengikuti PTM terbatas. Demikian yang bisa saya catat dalam penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 17. Untuk selanjutnya, paparan atau pengarahan dari Wakil Bidang Kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Resdian MSI. Pada Bapak Aris Resdian MSI, kami persilakan. Terima kasih Bu Ismi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 17, Bapak Hardi Kusdiat. Yang kita hormati Ibu Wakil, Ibu Rina Santi selaku Wakil Bidang Siswaan, Ibu Tuti Sunarti selaku Wakil Bidang Sarpras dan Humas, dan Bapak Ibu Guru, beserta Bapak Ibu orang tua yang kami hormati. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita bisa sama-sama hadir dalam rangka sosialisasi PTMT di SMA Negeri 17 Jakarta. Kita masuk pada sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama Bapak Ibu, dasar hukum. Nah, dasar hukum ini keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 1088 tahun 2021 ini baru ada dikirim ke kami kemarin, yaitu tanggal 23, sedangkan surat dibuat tanggal 22, artinya baru hari Jumat kemarin. Makanya ketika kami mau mengundang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa, kami belum punya pegangan yang pasti bahwa kami mendapat izin atau tidak dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, kami semakin percaya diri SMA Negeri 17 untuk menyelenggarakan ini dengan dasar hukum, yaitu keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang kami pegang. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pembukaan satuan pendidikan tahap piloting, ini tahapannya Bapak Ibu yang sudah kami lakukan. Mungkin Bapak Ibu orang tua siswa direpotkan beserta siswa, kami mohon kesediaannya, keikhlasannya untuk kepentingan anak-anak kita bersama, demi kebaikan generasi yang akan datang. Nah, ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu, yaitu kami menyiapkan asesmen siap BDR, asesmen peserta didik, pendidik, makanya waktu itu diminta berkali-kali anak-anak kita untuk mengisi asesmen, mendapatkan izin atau tidak dari orang tua. Nah, itu jadi bahan penilaian. Dari hasil tersebut, maka yang disebarkan oleh wali kelas, maka kita bisa dilihat dari asesmen siap atau belum siap SMA Negeri 17 untuk menyelenggarakan PTM terbatas. Maka di sini setelah divalidasi, kami berdasarkan divalidasi dan verifikasi, ternyata kita tervalidasi dan
piloting blended learning bisa dilaksanakan insya Allah berdasarkan SK dari Kepala Dinas tadi tanggal 25 Oktober. Di sini syarat penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas PTMT Bapak Ibu. Yang pertama adalah persiapan PTM ini yang akan kita lakukan Senin itu masa transisi Bapak Ibu. Masa transisi ini uji coba selama 2 bulan. 2 bulan jika tidak terjadi kendala maka kita bisa melanjutkan. Baru nanti setelah masa transisi masuk pada masa kebiasaan baru. Tetapi diingat ketika masa transisi ini bisa dihentikan sementara apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan atau mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Biasanya dari tergantung kasusnya bisa 3 hari bisa 14 hari penghentian sementara. Maka di sini Bapak Ibu kami mohon jika anak Bapak Ibu dalam keadaan kurang sehat, badannya panas, ada keluarga yang suhunya lebih dari 37 derajat misalnya di rumah, mohon tidak usah ke sekolah. Itu usulannya. Dan juga jika syarat peserta didik ikut PTMT ini Bapak Ibu, ini dalam ketentuan dinas bahwa kriteria peserta didik yang dapat mengikuti pembelajaran campuran atau pertemuan tatap muka hanya 2 syaratnya. Yang pertama mendapat izin orang tua dibuktikan dengan surat izin orang tua atau wali. Yang kedua dalam kondisi sehat, orang serumah juga sehat. Ya. Siswa sehat dan orang serumah juga sehat. Syaratnya cuma 2 untuk dapat mengikuti PTMT. Yang berikutnya ini Bapak Ibu berdasarkan hasil pemetaan dari instrumen yang kita bagikan ke orang tua dan siswa, peserta didik kita dari jumlah keseluruhan sekitar 735 siswa, 200 siswa tidak memenuhi syarat karena tidak mendapat izin dan juga ada keluarga yang masih terkena COVID, maka ini tidak memenuhi syarat sekitar 27%. Peserta didik memenuhi syarat yaitu sekitar 535 siswa, sekitar 73% dari seluruhan siswa. Nah ini pemetaan guru melaksanakan PTMT, guru juga berdasarkan instrumen yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian, maka 5 guru kita tidak memenuhi syarat yaitu sekitar 12%, sedangkan guru memenuhi syarat yaitu 36%, 36 yaitu sekitar 88%. Nah, prosedur pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 17 Jakarta ini adalah hal-hal yang ditetapkan sekolah antara lain. Pertama gini Bapak Ibu, yaitu SMA Negeri 17 menerapkan masker 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi dari hidung sampai dagu. Menerapkan masker 3 lapis bukan maskernya yang berlapis-lapis Bapak Ibu, tetapi ini contoh di sini artinya ada masker yang berupa masker medis cukup 1, tetapi kalau misalnya mau digunakan lapis dengan masker kain boleh juga. Tetapi kalau seandainya hanya punya masker kain, bagaimana Pak? Maka bisa dilapis dengan tisu. Itu ketentuan dari kementerian. Nah, untuk menerapkan aturan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer, ini alhamdulillah di tiap kelas, di depan kelas kami sudah sediakan sehingga anak Bapak Ibu bisa menggunakan wastafel yang sudah disiapkan dari pintu masuk sampai dengan di depan-depan kelas dan kamar mandi yang tersedia. Yang berikutnya lagi menerapkan aturan jarak 1,5 meter dengan tidak melakukan kontak fisik seperti cium tangan atau bersalaman. Seperti ini cium tangan Bapak Ibu atau bersalaman, kami berharap nanti anaknya diingatkan untuk tidak bersalaman. Ini ketentuannya karena COVID belum berlalu. Berikutnya lagi, ini lanjutannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah siswa
harus menerapkan etika batuk atau bersin. Nah, ini gambar yang pertama ketika bersin, ini yang salah langsung dengan tangan, tetapi yang baik adalah ditutup dengan dengan sapu tangan atau tisu atau menggunakan sikut ketika bersin. Yang berikutnya lagi, memastikan peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan dalam kondisi sehat. Tadi kami wanti-wanti seperti tadi Bapak Ibu, melalui wali kelas mungkin mengingatkan bagi siswa yang sakit, kurang sehat, tidak perlu ke sekolah. Jika mengidap penyakit penyerta, disebut juga komorbid, harus dalam kondisi terkontrol. Yang berikutnya adalah melakukan disinfeksi sarana, prasarana, dan lingkungan satuan pendidikan sebelum dan sesudah kegiatan. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Nanti sebelum dan setelah pembelajaran maka dilakukan disinfektan. Lanjutannya lagi Bapak Ibu, memastikan peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Maka ini nanti setiap hari kami minta wali kelas mengontrol siswanya masing-masing, mengingatkan orang tuanya ada yang sakit atau tidak. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, suhu tubuh, dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Nah, ini ketentuan ini dari dinas dan kementerian selama kegiatan PTM, yaitu kantin dalam kondisi tertutup. Artinya tidak boleh ada kantin, tetapi jika siswa Bapak Ibu membawa bekal ya boleh. Tetapi harapannya sekarang artinya bekal tidak boleh dimakan di kelas, tetapi di kantin disediakan boleh makan tetapi tidak di kelas tapi di kantin gitu ya. Walaupun kantin tidak boleh dibuka tetapi ada meja dan kursi di situ disediakan. Yang berikutnya lagi kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga masih belum diizinkan oleh pemerintah, baik dinas maupun kementerian. Maka anak Bapak Ibu tidak bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Kegiatan lain yang tidak dilaksanakan selama PTMT, ini kegiatan selain pembelajaran. Nah, kegiatan selain pembelajaran seperti apa nih Bapak Ibu? Orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan. Ini kami tidak izinkan, ini ketentuan dari dinas, dari kementerian, bahwa Bapak Ibu hanya mengantar, tidak boleh menunggu seperti ini. Yang berikutnya istirahat di luar kelas, artinya siswa tidak disiapkan jam istirahat dan tidak ada kegiatan istirahat di luar kelas. Pertemuan orang tua peserta didik langsung ke sekolah, nah ini juga tidak diizinkan oleh kementerian dan dinas pendidikan. Yang berikutnya pengenalan lingkungan satuan pendidikan dan sebagainya yang sifatnya mengumpulkan massa di sekolah masih belum bisa diizinkan, kecuali dengan ketentuan seperti PTMT dengan protokol kesehatan yang ketat seperti tadi. Nah, ini ketentuan dari kami, jumlah hari dan jam pembelajaran. Hari yang digunakan dalam PTMT yaitu untuk tatap muka hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Sedangkan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ini dilakukan pembersihan dan disinfektan. Artinya anak Bapak Ibu untuk hari Senin, hari Rabu, dan Jumat, bagi yang mendapatkan jadwal tatap muka, silakan ke sekolah. Bagi yang tidak mendapatkan jadwal tatap muka, silakan PJJ seperti biasa. Sedangkan hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu bagi seluruh siswa harus ikut PJJ. Pembagian hari PTMT dilakukan berjenjang dengan ketentuan ini Senin kelas 10, untuk hari Rabu kelas 11, dan hari Jumat kelas 12. Mekanisme pembagian 50% siswa yang PTMT yaitu seperti ini Bapak Ibu.
Untuk kelas 10 dan kelas 12 berdasarkan nomor absensi 1 sampai 18 dan 19 sampai dengan 36. Untuk kelas 11 berdasarkan nomor absensi karena dia rombelnya 40, maka 1 sampai dengan 20 dan 21 sampai dengan 40. Artinya anak Bapak Ibu nanti untuk PTMT hari Senin tanggal 25 yang hadir di sekolah yaitu kelas 10 hari Senin nomor absen 1 sampai dengan 18. Untuk hari Rabu kelas 11 yaitu nomor absen 1 sampai dengan 20. Dan hari Jumatnya yang hadir adalah kelas 12 nomor absen 1 sampai dengan absen 18. Nah, untuk ketentuan kegiatan KBM, bagi peserta didik terjadwal dan memenuhi syarat hadir di sekolah melaksanakan PTMT, sedangkan siswa yang di rumah melaksanakan BDR atau PJJ. Hari Selasa dan Kamis dilaksanakan BDR PJJ bagi seluruh siswa. Sedangkan jadwal nanti kami rilis setiap minggu, mungkin dari wali kelas sudah ada yang menyampaikan jadwal untuk hari Senin, sampai dengan tanggal 29, 25 sampai dengan tanggal 29, maka setiap minggu kegiatan untuk dapat berganti setiap minggu. Nah, SOP ini SOP PTM di SMA Negeri 17 Jakarta. Berikut ini kami tampilkan alur peserta didik pembelajaran tatap muka. Begini Bapak Ibu, untuk tatap muka ketika anak Bapak Ibu memasuki sekolah memakai masker sesuai dengan ketentuan. Jika iya, langsung pemeriksaan suhu tubuh oleh bagian di depan gerbang. Jika tidak, diarahkan untuk memakai masker sesuai ketentuan. Setelah pemeriksaan suhu tubuh, suhu di atas 37,5 ke ruang isolasi, lalu menunggu tindakan, karena kita kerjasama juga dengan puskesmas, dan juga jika minus 37,5, siswa langsung menuju tempat cuci tangan, menuju kelas masing-masing. Cuci tangan tentunya bukan menuju saja Bapak Ibu ya, cuci tangan sesuai dengan ketentuan tadi menggunakan sabun. Menuju kelas masing-masing, baru persiapan KBM dalam ruang kelas, meletakkan buku, duduk di tempat yang telah disediakan, mengikuti KBM sampai dengan selesai. Setelah keluar kelas, siswa akan diarahkan untuk mencuci tangan, lalu siswa atau peserta didik menuju titik penjemputan. Untuk penjemputan, maka nanti di kelas kami arahkan untuk Bapak Ibu guru tidak bisa mengeluarkan siswa secara keseluruhan langsung bersamaan. Jadi sampai dengan selesai berikutnya bergiliran, sampai dengan semuanya tidak menumpuk. Nah, ini Bapak Ibu yang punya kepentingan di SMA Negeri 17, apabila dipanggil guru BK, keperluan pengambilan buku, dan lain-lain, ini kami sampaikan prosedurnya. Pertama adalah Bapak Ibu memakai masker, jika tidak, diarahkan untuk kembali pulang. Jadi kalau tidak memakai masker, nanti bagian di gerbang mengarahkan, jadi jangan marah ya Bapak Ibu, kami sudah sampaikan. Jika iya, maka pemeriksaan suhu tubuh jika minus 37,5 derajat, jika tidak ke ruang isolasi atau langsung menuju rumahnya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan jika minus 37 membawa kendaraan, kalau ia membawa kendaraan menuju tempat parkir, setelah itu mencuci tangan, jika tidak membawa kendaraan, langsung mencuci tangan, menuju tempat tujuannya masing-masing, apakah ke BK, apakah menemui TU, dan lain-lain. Ini prosedur memasuk lingkungan SMA Negeri 17 Jakarta. Ini alur kondisi darurat COVID-19 di SMA Negeri 17 Jakarta. Ini jika terjadi kasus, yang pertama adalah kami akan melaporkan ke pengawas distrik, ke fasilitas kesehatan terdekat, yaitu puskesmas yang kami kerjasama. Yang berikutnya menginformasikan kepada seluruh warga Seman 17, jadi diinformasikan kepada siswa, kepada guru, melakukan isolasi mandiri untuk
yang bersangkutan melakukan tracing selama dari pagi sampai dengan siang. Tracing ini dirunut, dia berjumpa sama siapa saja. Itu Bapak Ibu dilihat alurnya. Selanjutnya melakukan disinfektan, menghentikan pembelajaran tatap muka, melanjutkan PJJ seperti biasa daring, mengajukan asesmen atau verifikasi jika sudah dirasa aman, mengajukan kembali asesmen. Kami mohon kesediaannya lagi Bapak Ibu, orang tua dan siswa mengisi asesmen, lalu diajukan lagi, baru kembali PTMT menggunakan blended learning. Nah, ini jika terjadi kondisi darurat. Nah, jadwal pembelajaran tatap muka terbatas PTMT ini kami sudah susun untuk hari Senin tanggal 25 Bapak Ibu. Sebenarnya sudah kami share di wali kelas, semoga wali kelas sudah menyampaikan materi apa saja bagi siswa yang absensi nomor 1 sampai dengan 18. Materinya nanti kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Insya Allah sama dengan jadwal yang kami bagikan. Begitu juga untuk kelas 11, kami sudah mengaturnya untuk kegiatan tatap muka. Insya Allah hari Rabu pelaksanaannya, berarti sekitar tanggal 20. Ya itu. Ya kayak ini juga. Kelas 12, nih jadwalnya untuk kelas 12 hari Jumat tanggal 29. Untuk yang mendapatkan absen 1 sampai absen 18, yaitu kegiatan PTMT-nya. Nah, untuk Bapak Ibu, ini kami lingkari Bapak Ibu, di sini ada asesmen PTMT isian untuk guru, tendik, siswa, dan orang tua. Di sini kita nanti diminta Bapak Ibu diisi setiap 2 minggu oleh guru, tendik, siswa, dan orang tua. Artinya, ini kan setiap 2 minggu memang anak Bapak Ibu akan masuk setiap 2 minggu sekali masuk ke tatap muka. Maka setiap tatap muka artinya anak Bapak Ibu, orang tua itu mengisi asesmen. Seperti itu, mengisi survei. Ya paling butuh sekitar 10 menit, 15 menit, selesai dikirim, maka itu laporannya langsung masuk ke tim. Kami mohon kesediaannya, karena dia survei umpan balik ini perlu dan dibutuhkan oleh dinas untuk pemetaan. Selanjutnya, pembentukan satuan Satgas penanganan COVID di satuan pendidikan. Ini kepala satuan pendidikan diwajibkan untuk membentuk satuan tugas. Ini kami ambil dari surat keputusan bersama 4 Menteri nomor 01/KB/2020 dan selanjutnya tanggal 15 Juni 2020 bahwa ada Satgas penanganan COVID di satuan pendidikan, tim pembelajaran, ada 3 Satgas, yaitu tim pembelajaran psikososial dan tata ruang, tim kesehatan kebersihan dan keamanan, yang ketiga adalah tim pelatihan dan humas. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah diminta untuk menjadi Satgas salah satu dari apa yang ditentukan oleh keputusan menteri ini. Yang pertama adalah tugas tim pembelajaran psikososial dan tata ruang. Pertama adalah melakukan pembagian kelompok belajar berdasarkan rombel dan jadwal pelajaran. Itu sudah kami lakukan karena kami masuk di dalamnya. Mengatur tata letak ruang, menetapkan jarak duduk, mengantri minimal 1,5 meter, dan menyediakan kebutuhan sirkulasi udara. Menetapkan lalu lintas satu arah, nanti ada tandanya untuk anak Bapak Ibu, tanda keluar masuk, arah keluar, jadi sudah kami siapkan semua. Dan menetapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19. Yang terakhir, mempersiapkan bantuan layanan kesehatan dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan. Ini nanti kami serahkan ke guru BK untuk mempersiapkan bantuan layanan kesehatan psikososial bagi seluruh warga satuan. Untuk kesehatan, maka kami bekerja sama dengan Puskesmas.
Nah, yang kami siapkan di sekolah Bapak Ibu, ruang kelasnya kira-kira seperti ini, jarak antar siswa itu sekitar 1,5 meter, jarak ke belakang juga kami sudah ukur 1,5 meter. Nanti ada bagian tanda yang tidak boleh diduduki oleh siswa. Harapannya ini dipatuhi oleh siswanya, karena ketentuan jaraknya sudah kami sesuaikan dan kami sudah ukur. Ini tugas dari tim kebersihan, kesehatan dan keamanan. Yang pertama adalah tugasnya membuat prosedur pemantauan dan pelaporan warga satuan pendidikan. Tugas yang kedua adalah memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan sarana prasarana, kesehatan dan kebersihan sesuai daftar periksa. Yang ketiga, melakukan pembersihan dan disinfektan selama 1 minggu sebelum dan selama PTM dilaksanakan. Dan yang terakhir, membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar satuan pendidikan. Nanti ini sudah kami arahkan kepada tim-tim ini Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan, ketentuan detailnya ada di peraturan pemerintah. Yang berikutnya ada tim pelatihan dan humas. Tim pelatihan dan humas ini melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, seperti sekarang kami lakukan Bapak Ibu, khususnya orang tua, wali, peserta didik. Yang berikutnya menempelkan poster atau media komunikasi, informasi, dan edukasi pada area strategis di lingkungan SMA Negeri 17 Jakarta. Yang berikutnya lagi adalah meningkatkan kapasitas protokol kesehatan dan tenaga kebersihan yang dilaksanakan sebelum kegiatan tatap muka berlangsung. Yang terakhir, menyampaikan protokol kesehatan kepada tamu. Nanti tamu kami ingatkan, paling cuci tangan dulu Bapak, maskernya Bapak, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah dilatih timnya di bagian depan. Dan ini terakhir yang tadi Bapak Ibu, insya Allah kita akan kembali ke sekolah besok. Semoga semua berjalan lancar. Kami selalu berharap mengingatkan kepada anak Bapak Ibu ketika membawa alat komunikasi, kamera handphone. Kami tidak berharap sama sekali bahwa kita termasuk sekolah yang di blacklist untuk PTMT. Kejadian yang lalu, beberapa sekolah yang di blacklist untuk melaksanakan PTMT karena medsos. Ketika anak di kelas atau di gerbang setelah pulang sekolah, kumpul-kumpul foto-foto, nggak pakai masker, di-share di medsos. Ketika diketahui itu nama sekolahnya, maka sekolah itu dihentikan, di blacklist. Kami tidak berharap seperti itu, kita berharap kita siap, karena insya Allah Januari seluruh sekolah sudah mulai dengan kebiasaan baru, yaitu tatap muka dengan kebiasaan baru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris Resdian MSI selaku Wakil Bidang Kurikulum yang telah menyampaikan paparannya mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan PTM terbatas ini yang sudah dilaksanakan ya, dengan diawali adanya asesmen dan untuk pelaksanaan PTM terbatas ini syaratnya hanya 2 Bapak Ibu, yaitu izin dari orang tua dan juga kondisi dari siswa dan keluarganya dalam keadaan sehat. Dan untuk catatan lagi bahwa selama PTM terbatas ini diharapkan peserta didik tetap mengikuti atau tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Untuk selanjutnya paparan akan diberikan oleh Wakil Bidang Kesiswaan kepada Ibu Rina Susanti. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Isniatin. Ya, sama-sama. Suara saya apakah bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 17 Jakarta, Bapak Dr. Andes Hardi Kusdiat MSI, Bapak Aris Resdian, MSI selaku Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Tutik Sunarti SPD selaku Wakil Bidang Sarana Prasarana dan Humas, Bapak Ibu Staf, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 17 Jakarta, serta yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua wali peserta didik SMA Negeri 17 dari kelas 10, 11, dan 12. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan peranan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan dan keselamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehari-hari. Baiklah, saya mewakili dari bidang kesiswaan. Ada yang mungkin perlu saya sampaikan, perlu saya informasikan juga kepada Bapak Ibu orang tua wali peserta didik bahwa hari kemarin hari Jumat kami sudah melakukan sosialisasi juga kepada putra-putri Bapak Ibu terkait dengan pembiasaan baru dan tata tertib yang harus dipatuhi atau harus dilaksanakan oleh seluruh peserta didik ketika mereka sudah kembali lagi ke sekolah. Ini akan saya coba untuk share screen pada Bapak Ibu terkait dengan tatib yang perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga nanti juga perlu diskusikan dan disampaikan juga kembali untuk diingatkan kepada putra-putrinya yang ada di rumah. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, mengawali persiapan kita dalam PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas SMA Negeri 17 Jakarta, ini tentu saja melalui proses yang cukup panjang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Aris Resdian, sehingga harapannya seluruh stakeholder, warga sekolah, maupun stakeholder yang ada di luar sekolah, itu dapat berperan, mendukung, dan melaksanakan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya, sehingga jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, apabila terjadi temuan atau kasus, maka kita akan kembali ke titik nol dan memulai kembali dari awal. Nah, sehingga ini harus kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendukung kegiatan ini supaya kita jangan sampai terjadi hal yang sama-sama tidak kita inginkan. Bapak Ibu, untuk tatib persiapan mengikuti pembelajaran secara alur tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, karena untuk Pak Aris mungkin lebih fokus kepada bagaimana siswa nanti mengikuti proses KBM-nya di kelas sesuai dengan jadwal yang tadi sudah ditentukan atau sudah dibuat oleh tim kurikulum. Nah, persiapan untuk mengikuti pembelajaran ini bagi peserta PTMT yang sudah diizinkan oleh Bapak Ibu sekalian, sebelum berangkat ke sekolah tentu saja peserta didik diharapkan sudah menyiapkan persiapan pembelajaran atau perlengkapan pembelajarannya sendiri di malam harinya, di malam sebelumnya. Sehingga hal ini siswa siap, tidak ada perlengkapan belajar yang tertinggal sehingga nanti harus diambil dan sebagainya. Jadi mohon diingatkan sudah disiapkan di malam sebelumnya. Jadi malam nanti Bapak Ibu sudah mengingatkan pada putra-putrinya untuk apa saja yang harus dibawa, karena memang tidak boleh ada saling meminjam antara peserta didik, itu alat tulis dan sebagainya. Kemudian pastikan peserta didik sudah divaksin Bapak Ibu, kemudian dalam keadaan sehat, dan tentu saja tidak ada keluarga yang sedang sakit. Bila ini terjadi, lebih baik tidak hadir ke sekolah dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, dalam hal ini wali kelas. Kemudian memakai masker 3 lapis, membawa hand sanitizer pribadi, ini supaya ya lebih privasi ya Bapak Ibu. Kemudian membawa masker cadangan Bapak Ibu. Siapa tahu mungkin maskernya talinya putus dan sebagainya, ini ada cadangan yang dibawa oleh masing-masing siswa.
Berikutnya, peserta didik hadir mengikuti PTMT sesuai jadwal absensi kelas yang sudah ditentukan. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Aris bahwa nomor absen 1 sampai dengan 18 dan nomor absen 1 sampai 20 khusus untuk siswa yang kelas 11. Orang tua tentu saja ini mengizinkan siswa untuk mengikuti PTM dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh orang tua. Ini juga sudah dihimpun oleh wali kelas dan sudah diserahkan kepada kami, sehingga kami sudah merekap berapa siswa yang diizinkan oleh orang tua dan berapa siswa yang tidak diizinkan oleh orang tua. Nah, selanjutnya, bila mendapat jadwal hadir sekolah, maka peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam yang sesuai dengan model dan peraturan yang berlaku di SMA Negeri 17. Karena tadi jadwalnya adalah hanya di Senin, Rabu, dan Jumat. Senin untuk kelas 10, Rabu untuk kelas 11, Jumat untuk kelas 12. Maka mohon untuk yang Senin nih, siswa kelas 10, maka pakaian seragam yang akan dipakai adalah atasan putih dan bawahan putih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 17. Nah, kemudian baju dimasukkan dengan rapi, memakai ikat pinggang warna hitam, bersepatu warna hitam, dan berkaus kaki warna putih di atas mata kaki. Rambut rapi, tidak gondrong, ini putra, tidak diwarnai atau dicat, dan wajar sesuai dengan tata tertib SMA Negeri 17 Jakarta. Seragam sekolah tidak ditutupi dengan jaket, sweater, hoodie, rompi, atau pakaian lain yang tidak ditentukan oleh sekolah. Nah, dalam hal ini, guru berhak meminta peserta didik menanggalkan pakaian yang menutupi seragam sekolah. Nah, selanjutnya ini saya sampaikan Bapak Ibu contoh untuk seragam hari Senin dan seterusnya. Ini sekaligus saja Bapak Ibu Senin sampai Jumat plus baju olahraga sebagai sosialisasi saja, meskipun hanya 3 hari saja yang akan digunakan untuk kelas 10, 11, dan 12, khusus untuk hari Senin untuk kelas 10 ya Bapak Ibu. Jadi di awal kegiatan MPLS sebenarnya ini sudah kami sampaikan dan sudah kami tekankan kepada peserta didik maupun kepada orang tua peserta didik, bahwa atribut yang dipakai karena ini dibeli di luar, mohon ini ketentuannya juga sudah kami share, sudah kami putarkan videonya, bagaimana ketentuan seragam yang ada di SMA 17. Jadi mohon dicek kembali Bapak Ibu untuk pakaiannya apakah sudah sesuai ketentuan ini. Karena tentu saja kami sudah menoleransi Bapak Ibu, kita belajar sudah dari bulan Juli dan sekarang kita sudah memasuki akhir Oktober. Saya rasa itu waktu yang sudah cukup panjang untuk Bapak Ibu mempersiapkan seragam untuk putra-putrinya. Nah, untuk yang berhijab, ini sebaiknya tidak bermanset ya Bapak Ibu, kami sarankan tidak menggunakan manset, kemudian yang berhijab menggunakan kerudung warna putih. Selanjutnya untuk hari Selasa, ini mungkin tidak, ini hanya contoh saja, untuk topi mungkin tidak perlu dipakai terlebih dahulu, karena biasanya hanya dipakai saat upacara bendera. Ketentuannya sama, ini mungkin contoh untuk yang tidak berhijab, jadi tetap menggunakan roknya rempel Bapak Ibu, bukan rok yang span. Kemudian atribut tetap sama, ada pet nama, ada bendera, ada lokasi, ada ban pinggang, ya. Kemudian tentu saja menggunakan masker. Nah, selanjutnya untuk seragam hari Rabu, contohnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Ini juga dibeli di luar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada kesempatan, ada waktu, ada kondisi keuangannya longgar, ini sudah dipersiapkan Bapak Ibu, meskipun putra-putri Bapak Ibu baru belajar di hari Senin. Karena nanti kalau disampaikan oleh Pak Aris tadi, kalau di Januari kita sudah real belajar secara normal dengan pembiasaan baru, maka ketentuan ini tetap berlaku. Kemudian adalah untuk seragam hari Kamis, kita menggunakan batik. Saya mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu, orang tua peserta didik yang khusus kelas 10 dan kelas 11, ini memang stok persediaan belum dikirim, sehingga kami belum bisa melengkapi untuk Bapak Ibu yang akan membeli atasan batik, sehingga mohon nanti saya akan informasikan apabila untuk seragam batiknya sudah dikirim ke sekolah melalui wali kelas, akan saya sampaikan. Nah, sementara apabila nanti mudah-mudahan sih enggak ya Bapak Ibu, nanti sampai di Januari insya Allah stok
atau persediaan batik sudah bisa diambil bagi yang sudah membeli atau bisa dibeli untuk yang belum. Nah, selanjutnya ini adalah baju untuk seragam hari Jumat menggunakan pakaian Sadariah. Ini berlogo SMA 17. Jadi untuk yang siswa beragama Islam, meskipun hari-harinya tidak menggunakan hijab, maka khusus di hari Jumat wajib mengenakan hijab warna putih. Itu. Bagi yang non-Muslim cukup menggunakan pakaian Sadariahnya saja. Tapi untuk yang Muslim, meskipun di hari Senin sampai dengan Kamis tidak berhijab, maka di Jumatnya, khusus hari Jumat wajib menggunakan hijab warna putih. Selanjutnya untuk pakaian olahraga juga saya contohkan di sini sekaligus khusus untuk yang berhijab kami sediakan yang lengan panjang. Nah, ini adalah contoh seragam yang berlaku di SMA Negeri 17 Jakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang kelas 10, ini sudah dapat melengkapi pakaian-pakaian seragam yang memang sudah kami sediakan saat ini, supaya persiapan jauh-jauh hari, putra-putrinya sudah punya seragam di seluruh hari, dari Senin sampai Jumat, maupun untuk seragam olahraganya. Nah, Bapak Ibu, akan kembali, mohon diingatkan di rumah, terutama khususnya yang besok hadir di hari Senin mengikuti PTMT, dicek kembali apakah rambut putra-putrinya cukup panjang atau gondrong, khususnya putra ya Bapak Ibu, ini dilarang. Saya sudah ingatkan kemarin juga di sosialisasi. Kemudian ya intinya tidak menggunakan aksesoris yang di luar ketentuan sekolah, menggunakan celana pensil atau celana yang sempit, kemudian jarang merokok, ya baik di dalam area sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, untuk yang putri ini juga tidak boleh bertindik, ya lebih dari satu, kemudian rambutnya dicat, kemudian memakai kutex atau menggunakan pemulas bibir. Ini kami ingatkan kembali, mohon ditegur putra-putrinya atau diingatkan kembali untuk tidak melakukan hal-hal semacam ini. Karena tentu saja kita sama-sama ingin disiplin dari awal ini sudah dibentuk dari kita mulai pembiasaan baru ketika sudah di sekolah. Nah, berikutnya ini saya sampaikan juga Bapak Ibu, mungkin ada yang terfoto atau ter-screenshot di foto ini, ya, bahwa ketika kami melakukan kegiatan sesi pemotretan untuk kelas 10, kelas 11, dan 12, ternyata ketika anak diberikan ruang dan waktu untuk hadir ke sekolah, mereka ada kecenderungan untuk tidak langsung pulang. Mereka cenderung untuk selalu berkerumun dan berkumpul. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa kita sudah melakukan kerjasama dengan Polsek Taman Sari, dengan Koramil, dengan Bimas, sehingga kami langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut untuk menertibkan mereka, Bapak Ibu. Jadi mohon diingatkan Bapak Ibu, bagi yang membawa kendaraan bermotor, ini sudah kami sampaikan bahwa kendaraan bermotornya diparkir di depan Stadion Lokasari. Ya, yang biasanya hari-hari biasa pembelajaran itu anak-anak sudah tahu, ya, sehingga kami nanti dari Koramil juga mudah memantaunya. Nah, apabila nanti putra-putri Bapak Ibu terciduk seperti ini, kemudian terjadi pemanggilan dan sebagainya, nah ini kami sudah ingatkan dari awal Bapak Ibu. Karena nanti ada tim monitoring atau tim penilai baik dari dinas ataupun dari Sudin dan sebagainya, ini akan menjadi temuan. Nah, harapannya ini tidak terjadi kembali, karena ini akan sangat berisiko sangat besar bagi SMA Negeri 17 Jakarta. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah penampilan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di SMA 17. Tentu saja ini adalah yang ideal, yang pastinya itu dicontoh oleh putra-putri Bapak Ibu selama mereka hadir ke sekolah mengikuti PTMT. Nah, untuk kegiatan ketika siswa masuk, itu adalah
Pertama, gerbang sekolah ditutup pukul 6.45. Jadi kegiatan belajarnya itu sama seperti ketika PJJ, dimulai pukul 7, sehingga pukul 6.45 kami sudah menutup gerbang sekolah. Sehingga mohon dikondisikan jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu membutuhkan waktu berapa lama. Sehingga siswa jangan sampai terlambat. Karena nanti ketika terlambat juga akan menimbulkan kerumunan juga. Dan sehingga menambah proses untuk siswa ini belajar yang hanya 3 jam karena jam 10 sudah pulang menjadi lama hanya untuk memproses siswa tersebut. Sehingga mohon diatur Bapak Ibu kapan dibangunkan, kapan siswa sudah berangkat dari rumah sehingga tidak datang terlambat. Jadi paling tidak 6.30 sudah berada di lingkungan SMA 17. Untuk peserta didik yang membawa kendaraan bermotor itu diparkir di area depan Stadion Lokasari. Peserta didik memasuki jalur pintu masuk melalui gerbang 1 itu sudah ditempel, gerbang 1 itu ada di bagian depan, dan jalur pintu keluar atau pulang ini melalui jalur gerbang 2 sudah ditempel juga, itu jalur gerbang 2 di dekat warung. Untuk kelas MIPA belajar di lantai 3, dan untuk kelas IPS di lantai 2. Semuanya sudah ditempel, kelas mana, kemudian jalur evakuasi untuk masuk itu juga sudah disiapkan oleh sekolah. Siswa MIPA masuk melalui jalur tangga bagian tengah, ini di bagian tengah sudah ada arah-arahnya, sedangkan siswa IPS masuk melalui jalur tangga bagian barat dekat ruang CBT 3 atau dekat Masjid SMA 17. Setelah hadir di sekolah, peserta didik wajib dicek suhu badan, wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Untuk peserta didik yang suhu badannya tidak memenuhi ketentuan, maka akan dipulangkan oleh sekolah, namun tentu saja mungkin ini masuk ke ruang isolasi terlebih dahulu yang sudah ada petugasnya. Jadi nanti tinggal kami hubungi apabila Bapak Ibu sudah pulang mengantarkan siswanya. Nah, selanjutnya setelah mencuci tangan dan cek suhu, peserta didik memasuki ruang kelas masing-masing sesuai jalur yang telah disediakan, mengawali pembelajaran siswa mengisi daftar hadir. Nah, pembelajaran selama PTMT ini berakhir pukul 10. Nah, tenggang toleransi ketika siswa selesai PTMT ini adalah untuk memesan Gojek pulang, kemudian dijemput orang tua dan sebagainya, kita toleransi sampai maksimal pukul 11. Kepulangan peserta didik mengikuti arahan sekolah dan melewati gerbang 2. Setiap peserta didik wajib secara aktif ikut menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan belajar mengajar, membawa kebutuhan alat tulisnya sendiri dan tidak diperkenankan meminjam kepada peserta didik lain. Selama pelajaran berlangsung, peserta didik dilarang meninggalkan meja dan ruang belajarnya tanpa seizin guru yang mengajar. Jadi nanti ketika sudah selesai pembelajaran, guru yang mengajar akan mengatur jarak untuk anak-anak itu pulang sehingga tidak langsung berbarengan. Ya. Nah, berikutnya ini terkait dengan kondisi kesehatan, tidak mempunyai riwayat kontak dengan orang lain yang terpapar COVID selama 14 hari terakhir, menggunakan moda angkutan yang aman sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19 menuju ke sekolah, kemudian tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, siswa tidak tinggal atau berada di wilayah yang sedang menerapkan PPKM level 4. Selama PTMT, kantin sekolah ditutup sehingga harus membawa makanan minuman sendiri dan peralatan pribadi yang tidak dipinjamkan pada orang lain. Selanjutnya mohon disiapkan juga Bapak Ibu kantong sendiri untuk membuang sampah masker bekas yang telah dipakai atau artinya tidak dibuang di sekolah. Jadi nanti silakan bisa disimpan atau dibuang di rumahnya masing-masing. Nah, berikutnya kalau alur mungkin tidak saya jelaskan kembali Bapak Ibu karena tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Aries Restian. Untuk yang lain mungkin ini Bapak Ibu yang mungkin akan dipakai oleh siswa, alur atau protokol standar operasional prosedur pelayanan BK bagi mungkin nanti ada pembinaan atau ada masalah dan sebagainya. Ini protokolnya tetap mengacu kepada prokes, wajib memakai masker, lolos suhu tubuh, kemudian mencuci tangan di tempat yang disediakan, orang tua atau wali mengisi buku tamu,
menjaga jarak saat konseling 1,5 meter, kemudian mencuci tangan kembali setelah selesai konseling. Nah, untuk siswa yang akan menggunakan pelayanan perpustakaan, maka alur yang bisa dipatuhi oleh siswa adalah mencuci tangan yang sudah disediakan di depan perpustakaan, memasuki perpustakaan wajib mengenakan masker, kemudian mengukur suhu tubuh, selanjutnya diarahkan untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Pemustaka yang berada di dalam ruangan perpustakaan wajib menjaga jarak, ini juga sudah kami atur di ruang perpustakaan supaya memenuhi standar prokes. Kemudian bagi pemustaka yang ingin meminjam buku bisa langsung mencari atau bertanya kepada petugas judul buku apa yang akan dimaksud, kemudian petugas akan mencatat judul buku tersebut serta kapan buku tersebut harus dikembalikan. Bagi pemustaka yang ingin mengembalikan buku, bisa langsung meletakkan bukunya di drop book yang telah disediakan setelah dicatat oleh petugas, kemudian pemustaka, pengunjung perpustakaan dipersilakan untuk keluar dan disarankan untuk mencuci tangan kembali. Nah, untuk alur penggunaan tempat ibadah, standarnya juga sama Bapak Ibu, namun mungkin ini tidak digunakan ya, karena kita menyelesaikan kegiatan PTMT ini pukul 10, jadi kalau sholat zuhur bisa di rumahnya masing-masing. Sehingga mungkin ini tidak kami jelaskan secara rinci. Ini adalah alur kondisi bila terjadi temuan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Aries. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu terkait dengan bidang perpustakaan. Mohon bisa dipatuhi untuk tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 17 Jakarta. Jadi meskipun proses belajar itu melalui PTMT ataupun BDR di rumah, tata tertib sekolah, harapan kami tetap wajib dipatuhi, tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga anak-anak selalu semangat untuk meraih masa depan. Demikian dari saya, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Ismi. Silakan Bu Is. Oke, terima kasih Bu Rina. Demikianlah paparan dari Wakil Bidang Kesiswaan yang memaparkan bagaimana peserta didik ini dimulai dari persiapan sebelum berangkat ya. Di dalam persiapan ini salah satunya adalah siswa membawa semua kebutuhan atau perlengkapan belajarnya, dan juga mungkin karena kita masuk jam 7 diharapkan siswa sudah mengatur waktu ya, dalam arti berapa lama waktu atau perjalanan siswa dari rumah ke sekolah. Dan sebagai catatan juga, karena berhubung kantin ini tutup, diharapkan siswa sudah sarapan ya, sehingga tetap kondisi fit ya dalam menerima pembelajaran, di mana kita pembelajaran itu tidak ada jam istirahatnya ya. Jadi itu yang dilakukan siswa selama persiapan, dan juga pada saat selesai pembelajaran diharapkan siswa tetap melakukan protokol kesehatan ya, yang terutama yaitu menghindari atau tidak melakukan kerumunan ya, sehingga dalam pemantauan dari pihak monitoring ya kita tidak terkena catatan. Rasa itu saja yang bisa saya sampaikan yang jadi catatan dari bidang kesiswaan. Paparan selanjutnya adalah dari Wakil Bidang Sarana dan Prasarana kepada Boleh bertanya dulu Bu Smi. Kenapa? Boleh bertanya dulu? Nanti sesi pertanyaannya sekalian aja Pak, mohon maaf Pak. Nanti Pak Wakil ini memaparkan dulu. Ya, sesi Bapak ya. Aku pernah mencintai 2 orang sekaligus, alhamdulillah sekarang. Ya, tolong di-unmute ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Paparan selanjutnya adalah dari Wakil Bidang Sarana Prasarana dan Humas kepada Ibu Tuti Surnarti SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ismi. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik. Ya. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri
acara yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 17, yaitu sosialisasi terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian untuk berikutnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Hardi Kusdiat MSI selaku Kepala SMA Negeri 17 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Wawat Rusmanawati selaku Kasubag Tata Usaha. Bapak Aries Resdian selaku Wakil Bidang Kurikulum. Ibu Rina Susanti selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Bapak Ibu staf juga Bapak Ibu wali murid yang kami banggakan. Yang perlu kami siapkan adalah yang pertama, saya agak lemot nih. Nah, sudah ya Bapak Ibu? Sudah slide berikutnya? Sudah Bu, sudah. Ya. Sudah, Mem. Ya. Ini adalah peralatan prokes yang standar yang dimiliki oleh SMA Negeri 17 dan ini juga wajib ada. Di antaranya adalah alat termogan, kemudian ada face shield, kemudian masker, kemudian ada sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan alat penyemprot ruangan. Ya, semua ini sudah kita miliki, nanti bisa digunakan mulai besok saat pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, memang ini peralatan prokes standar yang harus dimiliki. Kita mempunyai beberapa alat termogan yang bisa difungsikan dengan baik, yang akan digunakan besok untuk mengecek suhu putra-putri Bapak Ibu tiba di sekolah. Ya. Kemudian yang berikutnya, Sudah, Mem? sudah? Sudah. Saya agak sudah ya. Sudah tempat cuci tangan. Ya, oke. Kemudian ini yang berikutnya. Ini juga tadi sudah disebutkan bahwa di depan kelas, di setiap kelas nanti akan tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun ya. Di situ juga berfungsi dengan baik. Nanti yang dekat toilet juga ada tempat cuci tangan. Masalah toilet tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, nanti jumlah toiletnya sudah mencukupi. Ini juga standar dari prokes yang harus dimiliki untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Nah, berikutnya ini adalah alur PTM yang secara umum ya, secara umum itu dilakukan di berbagai sekolah. Di antaranya tadi yang pertama juga sudah dijelaskan. Sebenarnya saya hanya mengulang ya Bapak Ibu. Jadi mulai besok Bapak Ibu mempersiapkan putra-putrinya untuk sebelum berangkat sekolah ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Di antaranya adalah tadi mengenai seragam sudah. Seragam digunakan atau menggunakan seragam sesuai hari untuk kelas 10 hari Senin, kelas 11 hari Rabu, dan kelas 12 hari Jumat. Kemudian diharapkan juga putra-putri Bapak Ibu bisa sarapan dengan gizi yang baik, kemudian dibekali, karena memang tadi disebutkan tidak ada jeda atau waktu untuk istirahat. Jadi silakan nanti dibekali putra-putri Bapak Ibu dan bisa melaksanakan atau bisa makan bekalnya itu nanti di kantin ya. Walaupun kantin tidak buka, tapi ada tempat untuk makan di sana. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga boleh putra-putri Bapak Ibu dibekali hand sanitizer sendiri, ya. Walaupun di sekolah sudah disediakan, tapi boleh membawa sendiri, ya. Kemudian tadi masker syaratnya adalah yang 3 lapis atau masker kesehatan. Silahkan membawa masker cadangan, ya. Meskipun di sekolah juga nanti akan ada atau menyediakan masker.
Tapi setidaknya kalau sudah membawa sendiri itu akan merasa lebih safety ya, lebih aman, tidak perlu ke sekolah. Wah, saya sudah punya cadangan buat pulang gitu. Kemudian saat di perjalanan itu nanti siswa boleh diantar ya, baik diantar oleh orang tua sendiri atau melalui ojek online atau taksol, atau bisa juga mengendarai sepeda. Karena kemarin ada yang bertanya boleh tidak kalau menggunakan sepeda dan parkirnya di sekolah ya. Tidak masalah ya Bapak Ibu, untuk keberangkatan ke sekolah boleh diantar, boleh menggunakan kendaraan sendiri. Tuh. Kemudian yang ketiga di sini mencuci tangan. Yang keempat itu cek suhu. Sebenarnya kita nanti cek suhu dulu, karena begitu sampai di depan gerbang SMA Negeri 17 akan dilakukan cek suhu. Tadi sudah dibilang kalau melebihi dari 37 itu nanti akan diminta pulang. Kalau kurang dari 37 berarti nanti lanjut ke cuci tangan ya. Berikutnya sudah ya. Dulu saya agak lambat. Yang berikutnya adalah siswa selalu menjaga jarak. Nah, nanti selama siswa berada di sekolah itu memang selalu diingatkan untuk selalu menjaga jarak. Ya, walaupun nanti di antara temannya ada yang menjadi satgas. Ya, jadi selalu diingatkan untuk menjaga jarak dimanapun siswa tersebut berada. Kemudian saat di kelas, guru juga akan menggunakan ketentuan seperti yang dilakukan oleh siswa, tidak jauh berbeda. Mungkin nanti ada Bapak Ibu guru yang menggunakan face shield, tapi mungkin tidak semua. Ya, yang jelas kita sebagai pendidik, sebagai guru itu juga melakukan hal sama, menggunakan masker, kemudian nanti juga cuci tangan. Artinya kita sama-sama menjaga prokes ini tetap berjalan dengan baik. Nah, kemudian tadi karena di awal di persiapan berangkat itu kalau Bapak Ibu guru Bapak Ibu memberikan bekal kepada putra putrinya, boleh nanti dimakan setelah selesai ya, atau dilaksanakan di kantin karena memang tidak disediakan jam istirahat. Ini secara umum ya Bapak Ibu, sekali lagi yang saya tampilkan ini secara umum. Tapi untuk SMA 17 tadi sudah diinformasikan bahwa KBM dimulai jam 7 dan berakhir jam 10. Tapi untuk berakhirnya nanti juga akan berbeda karena tidak sekaligus semua siswa keluar ruangan dengan serentak. Nanti akan ada komando atau ada informasi. Kemudian sebelum berakhir, pastinya Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas selalu tanpa bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa kita tetap harus menjaga prokes ya. Kemudian selain itu juga sesampainya di rumah itu tidak langsung ke kamar, mungkin harus cuci kaki dulu, artinya bersih-bersih badan karena kita memang dari luar rumah ya, artinya kita tidak tahu bahaya atau penyakit apa yang ada di luar, makanya sebelum masuk ke kamar silahkan bersih-bersih badan. Kemudian yang ke-9 ini adalah saat penjemputannya, siswa sambil menunggu penjemputan, artinya tidak boleh bergerombol ya, walaupun kita sudah atur keluar kelasnya tidak bersamaan, tapi kalau ada siswa-siswi yang memesan Gojek ya, itu kan datangnya juga tidak akan langsung, pasti ada jeda untuk menunggu. Kita lanjutkan. Nah, sudah ya. Oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saat di gerbang atau putra-putri Bapak Ibu tiba di sekolah, ada di gerbang sebelah kiri itu, nanti mulai dilakukan pengecekan suhu. Di situ juga sudah ada spanduk ya tentang SOP prokes pembelajaran tatap muka. Di situ kerjasama dengan CF Sulfur itu. Artinya kita sudah woro-woro gitu istilahnya, PTMT terbatas menggunakan prokes kesehatan seperti itu. Jadi dengan melihat gambar pun sebenarnya kita sudah tahu untuk memasuki suatu lingkungan bahwa yang tidak boleh kita lupa adalah memakai masker, cek suhu, kemudian cuci tangan.
Sama nanti seperti putra-putri Bapak Ibu, langkah pertama di sini begitu nyampe di sekolah, ya, ini yang tidak menggunakan kendaraan atau sepeda, itu ada petugas kami yang akan mengecek suhu putra-putri Bapak Ibu. Ya, kalau memang di bawah 37 nanti diperbolehkan masuk, kemudian nanti ada petugas yang akan mencatat berapa suhu putra-putri Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, nanti akan diarahkan untuk mencuci tangan. Itu ada gambar yang di sebelah kanan kalau dari saya. Ya, di situ ada alur IPA dan IPS. Ya, untuk yang IPA itu nanti ada garis kuning itu tulisannya masuk ya Bapak Ibu. Nanti sebelum masuk itu siswa-siswi diarahkan untuk cuci tangan. Kemudian yang sebelah kanannya lagi itu untuk kelas IPS, nanti cuci tangannya ada di sebelah ujung. Karena nanti memang alurnya berbeda Bapak Ibu. Ya. Untuk yang IPA nanti langsung belok ke kiri, kemudian yang IPS itu menuju tempat cuci tangan yang paling ujung, kemudian belok ke kanan. Karena nanti memang masuk ke kelasnya melalui tangga yang berbeda dengan anak IPS. Ya, sudah. Begitu siswa melalui tangga tengah untuk yang IPA, kemudian yang tangga sebelah barat untuk yang IPS, itu nanti masing-masing siswa akan menemukan kelasnya masing-masing. Ya, untuk kelas IPA nanti ada di lantai 3 dan kelas IPS di lantai 2. Sebenarnya ini saya punya 2 gambar, cuman yang satunya belum ke copy karena saya tadi agak terlambat dan ini ada masalah di salah satu device saya. Jadi yang tertampil adalah yang kelas MIPA ya, artinya untuk kelas MIPA dia berada di lantai 3 ya. Tapi jangan khawatir, nanti putra-putri Bapak Ibu tidak akan nyasar, tidak akan salah masuk kelas karena sudah ada tulisannya. Nah, nanti ini berganti sesuai harinya. Kalau nanti hari Rabu, maka akan berganti menjadi kelas 11 MIPA 2. Begitu juga nanti pada hari Jumat, akan berganti menjadi kelas 12 MIPA 2. Jadi, ada 10 ruang yang kita sediakan, 10 ruang kelas, nanti 5 kelas ada di lantai 2, dan 5 kelas lagi ada di lantai 3. Ya, masing-masing kita punya cadangan 1 lokal, karena maksimal itu kita punya 8 kelas, dan itu terjadi nanti di hari Jumat untuk kelas 12. Ya, jadi jangan khawatir, sekali lagi, putra-putri Bapak Ibu akan masuk kelasnya sesuai dengan kelas, tidak akan nyasar. Ya, karena memang sudah tertera di setiap pintu atau depan kelas sesuai namanya. Berikutnya Bapak Ibu, setelah siswa-siswi menemukan kelasnya atau putra-putri Bapak Ibu menemukan kelasnya, di dalam kelas, ruang kelas, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, yang di sebelah kiri itu posisinya siswa menghadap ke whiteboard atau papan tulis ya. Kemudian yang sebelah kanan itu posisi Bapak Ibu guru menghadapi siswa. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada tulisan di situ tidak boleh duduk, artinya memang meja atau kursi di situ dikosongkan. Ya, tadi ada sampel siswa atau orang ya Bapak Ibu, tapi di sini saya kosong. Di sini sudah terlihat jelas sekali mana yang boleh dipakai, mana yang tidak. Nah, di ruangan inilah nanti putra-putri Bapak Ibu akan melaksanakan pembelajaran ya, untuk yang di sekolah. Nanti yang di rumah menggunakan Zoom meeting ya, atau mungkin Google Meet, tergantung Bapak Ibu gurunya. Ya, jadi nanti yang di rumah pun bisa menyaksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, jadi kondisi di dalam kelas nanti kurang lebih seperti ini. Ya, bagi siswa-siswi yang belum pernah
sama sekali ke SMA 17 nanti sudah punya gambaran, oh besok saya tuh ruangannya seperti itu. Ini hanya salah satu ya Bapak Ibu. Nanti kita punya 10 dan kondisinya juga hampir sama. Nah, kalau pembelajaran sudah selesai, tadi sudah diinformasikan juga bahwa untuk keluar ruangan itu nanti waktunya tidak bersamaan, tapi nanti bergantian. Jadi memang ada spare waktu, selesai jam 10 bisa sampai setengah 11. Nah, untuk keluar dari kelas atau dari lantai itu menggunakan jalur yang sama saat siswa-siswi masuk. Perbedaannya hanya nanti di pintu keluar. Kalau tadi masuknya melalui gerbang utama, ini nanti untuk pulangnya ada di gerbang kedua atau di belakang. Dan di situ juga nanti ada petugas yang mengarahkan, jadi tidak lagi melalui pintu utama. Nanti akan diarahkan pintu keluar. Dan ini berada di pintu gerbang kedua. Di situ juga sudah ada tulisannya untuk keluar. Ya, bagi putra-putri Bapak Ibu yang pernah ke sekolah mungkin sudah tidak asing lagi. Masuk lewat depan, kemudian pulangnya lewat belakang. Itu. Jadi nanti memang ada jalur tersendiri antara masuk dan keluar. Oke. Mungkin itu dari saya. Yang jelas kita tetap disiplin untuk menjalankan prokes ya Bapak Ibu dengan mematuhi 5M tadi sudah disebutkan juga oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Walaupun kondisi COVID-19 khususnya di Jakarta sudah melandai, artinya sudah level 2, dan kita juga sangat berharap bahwa kondisi ini akan terus membaik, atau artinya menurun tingkat penularannya ya, berharap bisa selesai nanti di akhir tahun, karena memang di tahun 2022 bulan Januari semuanya wajib untuk PTM, wajib untuk pembelajaran tatap muka ya. Yang penting kita tetap melaksanakan prokes, mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini tidak sia-sia. Kalau kita saling menjaga satu sama lain akan membuahkan hasil yang maksimal. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti Sunarti selaku Wakil Bidang Sarana Prasarana dan Humas yang sudah menjelaskan alur dari bagaimana nanti kita pada saat melaksanakan PTM terbatas. Sehubungan dengan PTM terbatas ini ada yang dinamakan satuan tugas ya. Satuan tugas ini ada yang dilibatkan siswa dan juga ada satuan tugas yang melibatkan orang tua. Pagi belum makan. Teknis sehubungan dengan satuan tugas dari siswa yaitu dari pihak UKS, dalam hal ini Ibu Mawarwati akan memberikan pengarahan sehubungan dengan apa yang dilakukan atau izin dari orang tua untuk siswanya atau untuk putra-putrinya yang terpilih atau yang bertugas sebagai satgas pada saat pelaksanaan PTM terbatas. Kepada Ibu Mawarwati dipersilakan. Terima kasih Bu Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ardi, saya menyampaikan selaku pembina UKS sesuai dengan informasi dari Bu Tuti tadi bahwa ada satgas dari siswa yang di dalam kelas. Nah, satgas dari siswa yang di dalam kelas itu hanya mengingatkan menjaga kesehatan di dalam kelas. Ada juga satgas lain yang diminta dari UKS, yaitu tenaga dari siswa anggota PMR. Jadi yang membedakan dengan satgas kelas dan PMR, yang kelas itu sudah diizinkan orang tua pada kesempatan yang lalu bahwa orang tua harus menandatangani surat izin siswa PTM.
Nah, yang dari UKS, siswa yang jaga PMR itu tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu sebanyak 4 orang. Jadi kalau yang tatap mukanya hari Senin kelas 10, maka yang jaga itu bisa kelas 11. Berikutnya kalau yang hari Rabu kelas 11, maka yang jaga kelas 12. Dan hari Jumat kelas 12 yang jaga kelas 10. Petugas yang dari UKS itu yang membedakan dengan yang lain ada slayer yang dipakai di leher bahwa dia akan memandu dan mengarahkan rekan-rekannya di pintu utama. Jadi mohon izin Bapak Ibu orang tua yang kebetulan siswanya juga menjadi anggota PMR, tolong minta izin untuk diberikan izin sebagai petugas PMR, jadi ada bukti yang ditandatangani oleh Bapak Ibu. Surat pernyataan tersebut dibawa pada saat siswa itu bertugas. Jadi yang bertugas sebagai PMR tetap melaksanakan PJJ dari ruang UKS, jadi dia tidak bisa ikut masuk kelas, dia hanya PJJ, dan mohon kesiapannya Bapak Ibu mengingatkan bahwa sebelum berangkat ke sekolah, anggota PMR tadi sudah sarapan terlebih dahulu karena harus jaga dan siap dengan kondisi. Berikutnya alat tulis dan kelengkapan PJJ-nya. Jadi tetap bertugas dan tetap melaksanakan PJJ. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Ismi, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Mawar selaku pembina UKS yang telah memaparkan apa yang menjadi tugas dari siswa yang ditunjuk sebagai Satgas PMR maupun dari siswa yang ditunjuk sebagai Satgas kelas. Nah, dalam hal Satgas COVID ini juga di pelaksanaan PTM terbatas kita melibatkan orang tua siswa selaku Satgas yang ada pada saat PTM terbatas ini berlangsung. Untuk penjelasan mengenai Satgas dari orang tua siswa mungkin akan disampaikan kembali oleh Ibu Rina Susanti. Ya Bu Rina ya? Ya, baik Bu Is. Silakan Bu Rina. Baik Bu Ismi, terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Ibu karena tadi saya terlupa untuk sampaikan ini kepada Bapak Ibu bahwa beberapa waktu yang lalu kami sudah mohon izin untuk Bapak Ibu yang mewakili dari kelasnya masing-masing untuk bisa menjadi relawan untuk Satgas COVID di SMA Negeri 17 Jakarta. Untuk nama-nama Bapak Ibu juga sudah kami masukkan ke dalam SK Satgas COVID, termasuk juga untuk siswa-siswi yang memang juga terlibat sebagai relawan Satgas COVID, baik dari PK dan OSIS ataupun dari Bapak Ibu orang tua peserta didik. Ini saya coba untuk share kepada Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah bisa terlihat ya. Untuk SK dari Bapak Ibu guru ini juga sudah kami sampaikan terkait dengan SK pembentukan tim satuan tugas kewaspadaan pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru saja yang harus masuk di dalam keputusan kepala sekolah untuk tim satuan kewaspadaan pencegahan COVID ini, namun juga harus melibatkan beberapa stakeholder, diantaranya adalah komite dan juga Bapak Ibu orang tua yang dapat menjadi relawan untuk mewakili dari kelasnya masing-masing. Nah, karena besok hari Senin itu adalah awal PTMT untuk siswa kelas 10, maka untuk penjadwalan Bapak Ibu yang menjadi relawan, mohon kesediaannya yang mewakili dari kelas 10 juga. Nah, supaya memudahkan kita awali di kelas 10 IPA 1 dan 10 IPS 1. Ini saya langsung sampaikan ke Bapak Ibu untuk yang daftar nama orang tuanya. Kalau ini untuk Bapak Ibu gurunya, untuk daftar nama Bapak Ibu orang tua peserta didik ada di sini Bapak Ibu. Jadi untuk relawan
lampiran dari relawan Satgas COVID-19 yang dari orang tua peserta didik dan tim OSIS dari SMA Negeri 17 Jakarta, dibantu juga dari tim UKS sekaligus pembina UKS SMA Negeri 17 Jakarta. Dapat saya sampaikan bahwa deskripsi tugas dari relawan Satgas COVID ini adalah yang pertama menjadi contoh dan teladan dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, memonitor pelaksanaan protokol kesehatan 5M yang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah bila terjadi pelanggaran prokes. Yang keempat, relawan yang memiliki latar belakang medis atau kesehatan dapat memberikan edukasi kepada warga sekolah tentang COVID-19 sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan monitoring terhadap warga sekolah yang memiliki gejala atau kondisi kesehatan yang perlu untuk diwaspadai. Jadi deskripsi tugasnya antara lain kelima itu Bapak Ibu, sehingga mulai hari besok, mohon izin kepada Bapak Ibu yang mewakili dari kelas 10 IPA 1 dengan wali kelas Ibu Margareta Murianti untuk relawan dari orang tua atas nama Ibu Ustini Sanidat, apakah ada atau hadir? Dan Ibu Soleha, mohon bisa hadir ke sekolah di hari pertama PTMT untuk mewakili relawan Satgas COVID dari perwakilan orang tua peserta didik. Nah, untuk yang dari kelas 10 IPS 1, mohon kehadirannya dan mohon izinnya untuk Ibu Nur Hayati dan Ibu Sri Utami mewakili dari kelas 10 IPS 1 dan wali kelas Bapak Basyarat Ahmad SPD. Mungkin ini Bapak Ibu, nanti untuk berikutnya ketika hari Rabu, maka yang akan mewakili adalah Bapak Ibu relawan dari kelas 11 IPA 1 dan 11 IPS 1, dan berikutnya nanti di hari Jumat kelas 12 IPA 1 dan 12 IPS 1, begitu seterusnya nanti kami rolling Bapak Ibu, supaya seluruh relawan yang mewakili dari orang tua peserta didik ini dapat turut serta dalam mendukung pelaksanaan PTMT sesuai dengan prokes yang harus kita taati bersama. Nah, untuk selanjutnya, untuk izin kepada Bapak Ibu, untuk nama pengurus OSIS dan MPK yang kami undang untuk dapat turut serta dalam menjadi relawan COVID-19 ini adalah atas nama Nur Inara Atmaja, Zahwa Aulia Nurmala, Sylvia Hanjani, Natalia Stefani, Valeria Alexia, Yemima Joandra, Eka Syaila Aprilia, Elia Christine, Nurul Aulia, dan Nalvi Fitrianti. Ini tidak seluruhnya hadir, yang 10, namun kemarin ketika ada pertemuan di hari Sabtu, kami sudah koordinasikan dengan pembina OSIS juga untuk dibuatkan jadwal siapa yang akan mewakili hadir di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Jadi mewakili mungkin 2 orang atau 3 orang. Begitu Bapak Ibu tambahan dari kami. Mohon sekali lagi waktu dari Bapak Ibu yang mewakili dari kelas 10 IPA 1 2 orang dan kelas 10 IPS 1 2 orang untuk dapat hadir di hari pertama PTMT untuk dapat memonitor dan sekaligus bisa mengikuti jalannya PTMT di SMA Negeri 17. Mungkin waktunya memang tidak harus sampai selesai Bapak Ibu, setidaknya ketika awal putra-putri kita sudah masuk ke ruang pembelajaran dan kondisinya sudah kondusif, sudah aman, mungkin Bapak Ibu monggo dipersilahkan sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Demikian mungkin dari saya, tambahannya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rina Susanti yang sudah memaparkan atas Satgas dari orang tua, di mana dimulai di hari Senin besok yang bertugas adalah perwalian dari orang tua 10 IPA 1 atas nama Ibu Kustini dan Ibu Soleha, serta perwalian dari orang tua kelas 10 IPS 1 yaitu atas nama Ibu Nur Hayati dan Ibu Sri Utami. Untuk sesi selanjutnya, karena sudah sore, mungkin saya buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya.
ada ingin Bapak Ibu tanyakan, untuk pertanyaan ini tolong disebut nama orang tuanya dan juga nama siswa serta kelasnya. Satu Bu Is. Oh ya, silakan Pak Sidik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya wali kelas dari 12 IPS 4. Ini yang perlu saya tanyakan, itu yang berkaitan dengan kriteria untuk yang bisa mengikuti kegiatan PMT, yaitu sejumlah 50%. Sementara untuk 12 IPS 4, yang diizinkan oleh orang tua untuk mengikuti PTMT itu hanya 7-8 siswa. Kalau yang tadi disampaikan oleh wakil kurikulum, itu berdasarkan absen. Jadi apakah yang 8 siswa itu tetap berdasarkan absen atau boleh mengikuti semua tidak berdasarkan urut absen gitu. Jadi kalau mungkin berdasarkan urut absen dari 1 sampai 18, 18 sampai 35, itu kan acak kemungkinan hanya beberapa siswa, sedangkan kelas 12 IPS itu hanya maksimal 8 siswa. Apakah harus tetap berdasarkan urut absen atau boleh datang semua yang 8 siswa itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik. Jadi catatan saya, Pak Sidik mempertanyakan untuk kelas 12 IPS ini ada hanya sebanyak 8 siswa Pak Sidik ya? Iya. Pertanyaannya apakah masih sesuai dengan ketentuan yaitu nomor urut atau 8 siswanya ini diperkenankan masuk kelas jika pada saat kelas 12 itu di jadwalnya. Itu Pak Sidik ya? Oke, mungkin pertanyaan ini nanti akan dijawab oleh Pak Aris ya Pak Aris ya? Oke, kita kumpulkan dulu atau langsung dijawab Pak Aris? Segera aja, jadi langsung tanya jawabnya cepat. Oh, langsung tanya jawab aja? Enggak dikumpulkan ya Pak Aris ya? Langsung dijawab aja Pak Aris? Ya, kelamaan. Oke. Silakan Pak Aris, mungkin bisa dijawab apa yang jadi pertanyaannya Pak Sidik, silakan. Ya, apa yang ditanyakan Pak Sidik, yang tadi saya ingatkan lagi, ada 2 ketentuan. Pertama, siswa mendapatkan izin. Kedua, orang tua, keluarga, dan siswa dalam keadaan sehat. Kita nggak tahu Bapak Ibu, artinya ada orang tua yang berubah pikiran nanti hari Jumat. Tadinya 8 jadi 20, bisa terjadi. Ternyata pas hari Jumat bawa izin. Oh, orang tua saya mengizinkan, terjadi perubahan, gitu ya. Maka kami tetap menetapkan Bapak Ibu, nih kita kan nggak tahu, bisa jadi sekarang anaknya Pak Sidik hari ini tidak mengizinkan, cuma 8. Tahu-tahu Jumat ada 20 orang mengizinkan. Kalau kita masukkan semua, maka terjadilah selek tadi. Maka kami tetap menetapkan Bapak Ibu, jadi nggak mesti gini nih, bahwa oh kemarin tuh nggak diizinkan, maka anak saya nggak bisa. Kalau terjadi perubahan, karena syaratnya 2 tadi, bisa saja nanti terjadi perubahan jumlah siswa pas hari H. Maka kami tetap menetapkan berdasarkan absen tadi. Itu Bu Ismi. Yes. Boleh saya Bu? Oh ya, silakan. Cukup jelas ya Pak Sidik ya, sebelum kita memasuki pertanyaan dari orang tua siswa lainnya. Oke. Dengan Bapak siapa? Sebutkan nama dengan nama putra-putrinya ya, Bapak Joni Sitorus, silakan. Ya Bu, terima kasih Bu, salam sejahtera. Saya Joni Sitorus, orang tua dari siswi kelas 11 IPA 1. Siapa Pak nama siswanya Pak? Camelia Ayu Putri Ella. Oke, siapa? Terima kasih Bu. Ya silakan Pak. Begini Bu, anak saya ini mutasi dari Pekanbaru Bu. Mutasi dari Pekanbaru. Kami kesulitan untuk mencari baju seragamnya Bu untuk di SMA 17. Apakah kami bisa mendapatkannya dari sekolah atau bagaimana ya Bu? Oh ya, itu saja Pak Joni. Ya Bu. Oke. Langsung dijawab aja ya Pak ya, dengan Ibu Rina Susanti, silakan. Mungkin Bu Rina Susanti bisa memberikan penjelasan atas pertanyaan dari orang tua siswa 11 IPA ini, yaitu Bapak Joni Sitorus menanyakan
siswa ini adalah mutasi dari Pekanbaru, apakah orang tua siswa bisa mendapatkan baju atau seragam sekolah dari pihak sekolah? Demikian ya Pak Joni ya. Oke, silakan Bu Rina. Baik, terima kasih Bu Ismi, terima kasih juga kepada Pak Joni selaku orang tua dari Kamelia. Saya sampaikan Bapak bahwa untuk Kamelia berarti dapat jadwalnya di hari Rabu ya Pak ya. Jadi untuk beberapa seragam itu yang memang tidak bisa dibeli di sekolah, antara lain adalah baju kemeja untuk hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu Pak. Jadi untuk baju tersebut itu memang harus dibeli di luar sekolah. Jadi sekolah kami hanya menyediakan untuk baju antara lain baju olahraga, 1 setel, kemudian baju sadariah untuk hari Jumat, baju batik, baju laboratorium, dan juga atribut dasi, topi, dan gesper, Pak. Nah, bila mana untuk baju-baju yang berlogo SMA Negeri 17 ini, Bapak mau membelinya, kami ada di sekolah, Pak, bisa dibeli sesuai ukuran dari putra-putrinya. Namun untuk khusus baju hari Senin, Selasa, dan Rabu, baju pramuka, itu silahkan Bapak bisa membelinya di luar, Pak. Mungkin penjelasan saya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ismi. Ya, terima kasih Bu Rina. Cukup jelas ya Pak Joni ya. Jadi yang disediakan oleh pihak sekolah itu adalah baju seragam hari Kamis, yaitu atasan batik ya Pak ya. Kemudian baju sadaria untuk hari Jumat. Kemudian juga baju baju olahraga, dan juga untuk anak IPA adalah jas lab seperti itu. Nah untuk seragam hari Senin dan Selasa itu dipersilakan siswa atau orang tua mencari di luar. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Ya. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Suyanto, orang tua dari Hamidah. Ya, silakan Pak. 10 IPA 1. Ya. Yang pertama, tadi kan persyaratannya untuk masuk sekolah itu ada 2, izin dari orang tua dan kondisi sehat. Nah, yang ya Pak. Identitasnya bagaimana bahwa si siswa ini sehat? Apakah dilakukan antigen dulu sehari sebelumnya atau seperti apa? Kalau bahwa dia kondisi sehat atau kondisinya negatif. Yang kedua, suhu sebenarnya ketentuannya berapa? Karena tidak konsisten. Untuk pemerintah itu 37,2. Tadi Pak Aris 37,5. Tadi Bu Rina 37,3. Tadi Bu Tuti juga 37. Nah, jadi yang sebenarnya itu yang ditetapkan itu berapa suhunya itu? Jadi maksimumnya berapa? Jadi misalnya siswa ini kalau 37,2 berarti bisa masuk, tapi kalau 37,3 berarti harus isolasi dulu. Berapa? Karena tadi ada beberapa perbedaan tadi untuk suhu, tadi ada 3 perbedaan. Sekedar saran saja, yang pertama mengenai perpustakaan, bisa nggak dimanfaatkan Google Form atau Google Sheet sehingga siswa yang akan ke perpustakaan atau pinjam buku dia isi dulu, nanti baru dikonfirmasi mengenai kesediaannya atau baik kesediaan tempatnya maupun bukunya, sehingga tidak akan berjubel di dalam perpustakaan. Terus pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi. Itu aja Bu, terima kasih. Ya, makasih Pak Suyanto, orang tua dari Hamidah. Ya, mungkin dengan Bu Rina ya. Jadi ya, satu-satu ya Pak ya. Jadi pasien itu bentar Pak. Memang sudah menjelang sore nih Pak. Sebentar ya Pak ya. Jadi untuk Pak Sianto ini menanyakan Bu Rina, apakah ada keseragaman di antara pengecekan suhu ini, yaitu antara pemerintah menetapkan 37,2, kemudian tadi paparan dari Bu Rina dengan Pak Aris dan juga dengan Bu Tuti ada sedikit perbedaan. Kemudian untuk menyatakan aman, apakah adanya surat pembuktian bahwa adanya antigen seperti itu Bu Rina. Dan juga mungkin untuk yang perpustakaan itu sekedar saran ya Bu Rina ya, yaitu adanya Google Form yang diisi untuk siswa yang akan menggunakan fasilitas perpustakaan. Silakan Bu Rina. Ke Pak Aris dulu kali Bu Is ya. Oh ya. Karena tadi dari saya memang saya 37,3. Cuma saya kurang tahu itu Pak Aris 37,5 ya. Jadi pemerintah itu 37,2 Bu Rina, pemerintah 37,2, kemudian Pak Aris 37,5, kemudian Bu Rina 37,3, kemudian Bu Tuti. Ternyata ada orang tua yang paham adanya perbedaan ini. Silakan, mungkin Pak Aris ingin menjelaskan. Oh iya Bu Ismi, ini kan kalau kami dasarnya ini Pak,
Jadi ada beberapa ketetapan, kalau pemerintah menetapkan itu 37,2, benar 37,2. Dan dari kami, kayak saya tadi, saya melihatnya pertimbangan dengan sekolah lain, Pak. Jadi ada beberapa sekolah yang mempertimbangkan kalau siswa misalnya datang jalan kaki, itu kemungkinan itu suhunya akan naik, gitu ya. Tetapi kalau sudah suhunya itu di atas 37, maka itu perlu diisolasi terlebih dahulu. Dan ada beberapa siswa itu yang sudah melakukan uji coba, ternyata 37 ke atas, lebih 37,5 ke atas, turun. Setelah diisolasi, istirahat dulu sebentar, duduk, turun lagi, turun. Nah, di bawah 37. Nah, ini perbedaan-perbedaannya Bapak Ibu. Nah, kenapa kami menetapkan itu? Tadi pertimbangannya kalau saya melihatnya sekolah yang sudah menetapkannya untuk ketentuannya ya karena tadi kondisi perjalanan dan lain-lain ya itu sekitar 37,5. Tetapi kalau mengikuti standar ketetapan pemerintah ya memang 37,2. Gitu. Demikian ya Pak Aris ya. Oke. Seperti itu Pak Suyanto, orang tua dari Hamidah, bahwa untuk pengecekan suhu ini memang Pak Aris pihak sekolah menginginkan adalah sebesar atau kisaran 37,5 dengan kondisi mungkin adanya peningkatan suhu tubuh ya pada saat adanya aktivitas yang dilakukan siswa dalam perjalanan menuju sekolah. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu pertanyaan lagi atau sudah cukup Pak Aris? Untuk itunya Bu, identifikasinya bahwa kita nggak tahu bahwa sehat atau tidak apakah antigen atau gimana. Dari mana bahwa tahu bahwa si siswa itu negatif atau positif? Oh iya, untuk pengecekan bahwa siswa itu negatif atau positif ya Pak ya? Oke, Ya, karena kan tadi kan persyaratan masuk itu kan hanya izin orang tua ya kan. Dan satu lagi itu apa tadi ya, hanya izin orang tua saja dan dalam kondisi dan keadaan sehat. Ya sehat. Nah, artinya identifikasi sehatnya itu adalah seperti apa? Karena kan dalam kondisi seperti ini kita juga kan nggak tahu bahwa si A itu negatif atau positif, ya kan? Jangan sampai pada saat dia di rumah sebenarnya sudah negatif, terus sampai di sekolah, kemudian ada siswa lain yang terpapar, baru teridentifikasi di sekolah. Seolah-olah di sekolah itulah yang menyebarkan, padahal dia memang kita udah ada klaster dari rumah. Nah, ini kan beberapa klaster yang dari rumah dan ini kan perlu diantisipasi. Terus yang kedua, kita juga perlu tahu bahwa siswa itu dia berada di zona mana. Kalau dia zona kuning atau merah sebaiknya tidak perlu ke sekolahan, sudah pasti. Kecuali kalau zonanya memang hijau, itu boleh ke sekolahan. Nah, dari mana kita tahunya bahwa dia zonanya hijau? Dari Peduli Lindungi atau kita lihat di websitenya itu dari Satgas pemerintah. Nah, mengenai ketetapan suhu sebaiknya distandarkan. Kalau memang dari pemerintahnya 37,2, kita menggunakan 37,2. Kenapa? Karena sudah ada dasar. Secara koresponden juga ada, secara faktanya juga ada. Jadi saya mengerti maksudnya dari Pak Aris adalah untuk antisipasi bahwa kalau ada perjalanan sehingga siswa ketika 37,23 tidak perlu langsung disuruh pulang, tapi harus isolasi mandiri dulu. Tapi tadi ketika kita sudah ada dasar bahwa ketetapannya sesuai dengan aturan pemerintah itu kita juga enak. Tapi kalau kita asesmennya berdasarkan sekolah lain itu kita tidak ada dasar. Sekolah lain itu dasarnya dari mana gitu. Tapi kalau kita misalnya Bapak misalnya kalau kita menetapkan 37,2 kita dasarnya ada. Jadi kita bicara dasarnya itu dengan pemerintah. Kalau memang itu akan kita tetapkan saja 37,2 berdasarkan aturan pemerintah nomor sekian, sehingga ketika ada siswa yang memang 37,3 atau 37,4 itu tidak boleh excuse, kita tetap harus ikutin regulasi. Itu aja Bu, terima kasih ya masukannya. Iya, iya. Saya rasa masukan ya Pak ya. Ya. Ada tanggapan Pak Aris atau cukup? Ini Bu, mengenai kondisi siswa sehat atau tidak tadi ya Bu ya. Kalau tadi terima kasih Pak Suyanto ya atas masukannya. Nanti kita perbaiki semua SOP kita sesuaikan sesuai dengan ketentuan pemerintah supaya lebih kuat gitu ya Pak Suyanto ya.
Benar Pak Aris, kita bicara kalau ada dasarnya. Jadi kita ini kan, sekolah ini kan melakukan ini atas dasar aturan dari pemerintah juga. Berarti kita kan harus ikutin aturan atau dasarnya kan ada dari pemerintah juga kan. Oh iya, berapa suhunya 37,2. Terus identifikasi siswanya seperti apa. Terus kita memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi, itu kan bisa juga dimanfaatkan. Walaupun kita, karena tadi seperti kata Pak Aris bilang, siswa tidak diperkenankan bawa smartphone untuk ke dalam ya. Tapi sebenarnya itu juga membantu kalau seandainya di sekolah itu diterapkan juga scan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga dengan demikian ketika scan aplikasi Peduli Lindungi itu tujuannya sangat banyak. Yang pertama mengidentifikasi okupansi. Jadi pada hari itu okupansi dari sekolahan itu berapa? Di situ akan terdeteksi, oh ya ini baru sekian. Jadi walaupun kita maksimumnya gampangnya 150, ternyata kalau dia masih di range 150 ke bawah, maka dia hijau, berarti siswa boleh masuk, ya kan? Nah ini bisa teridentifikasi. Yang kedua, di situ ada bahwa siswa itu sudah vaksin. Sebagaimana kita kenal ada istilah 253, yaitu 2 kali vaksin. Tadi 5 seperti menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi, terus tracing, treatment, dan juga testing. Nah ini yang harus kita sadarin betul bareng-bareng, karena masalah COVID itu bukan hanya masalah SMA Negeri 17, tapi seluruh warga negara Indonesia, maka kita bareng-bareng untuk menjaganya. Nah kita ini saling mengingatkan. Nah pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi itu mungkin bisa juga nanti menjadi pertimbangan dari timnya Mas Aris, kira-kira manfaatnya seperti apa sih kalau menggunakan itu gitu. Itu Mas Aris yang menjadi masukan, terima kasih. Terima kasih Pak Suyanto. Ya. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Terima kasih kepada Pak Suyanto yang telah memberikan masukannya, dan juga berhubung sudah sore ya Pak ya, dan juga menjelang maghrib, saya rasa sesi tanya jawabnya saya akhiri ya Pak ya. Oke, jadi tidak ada sesi tanya jawab lagi, yaitu sebelum saya tutup kegiatan sosialisasi PTM terbatas ini untuk kegiatan dengan orang tua siswa, izinkan saya selaku pembawa acara menuturkan mohon maaf apabila dalam pembawaan acara saya dan juga tutur kata ada kalimat yang kurang berkenan. Kita akhiri sosialisasi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para partisipan, semoga peranan dan dukungan dari orang tua semua dapat menjalankan PTM terbatas kita di SMA Negeri 17 dengan lancar, dengan tidak ada kendala satu apapun. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.